Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun hari ini kita masih dalam posisi diuji oleh Allah dengan musibah, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap berjuang mendapatkan pendidikan dengan tujuan niat baik kita adalah untuk mengharapkan masa depan yang lebih baik dari orang tua kita, dari saudara kita, agar kita juga bisa membantu saudara-saudara kita nanti yang lainnya. Salawat dan salam buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum lebih jauh, pastikan dulu ini betul mahasiswa PAI semester 3 lokal B. Betul, Pak. Nah, Ya, jadi Bapak panjang-panjang berbicara rupanya enggak lokal PAI lokal B3. Itu udah pasti ya. Pak. Dari mana kita mulai dulu? Perkenalan. Ada yang sudah kenal dengan saya? Belum pernah ketemu? Belum, Pak. Karena semester kemarin masih terkendala berkaitan Zoom ya. Yang perkenalkan Bapak dulu atau mahasiswa dulu? Bapak dulu, Pak. Oke, Bapak dulu. Oke, perkenalkan nama Bapak sesuai yang ada di link Zoom, Doni Nofra. Bapak juga seorang datuk. Mungkin ada orang Minang sini paham datuk. Kalau di luar Minang, kalau enggak paham nanti kita jelaskan sedikit. Pak seorang datuk, jadi nanti pas seandainya ada kesempatan kita bertemu, boleh manggil Pak Doni, boleh manggil Pak Datuk. Nah, silakan atau boleh panggil Inya. Nah, jadi bagi orang Minang tahu itu Datuk. Nah, terus asal Pak berasal dari Solok Selatan, Morolabu. Ada orang Solok Selatan di sini? Ada. Siapa orang Solok Selatan? Ira Restia Dinda. Ya, di mana Solok Selatannya? Di Padangaro, Pak. Di Padangaro, ya. Bapak di Pekan Rabaah sebelum Padangaro ya. Ada lagi orang Solok Selatan? Ada, Pak. Gak ada. Sendiri aja ya. Oke. Asal Pak dari Solok Selatan, Morolabuh. Nanti yang tidak kenal Solok Selatan, ada kesempatan Pak ajak ke Solok Selatan nanti mata kuliah Peradaban Islam 3 studi lapangan. Kita bisa berkunjung tempat-tempat wisata peninggalan peradaban di Solok Selatan. Bisa berupa peninggalan pada masa Jepang. Ada benteng Jepang di sana. Dan namanya kampungnya di lewat Padangaro, Koto Jepang. Nah, di sana masih banyak peninggalan-peninggalan peradaban. Ada juga yang kenal dengan 1000 Rumah Gadang. Itu juga termasuk peninggalan dari budaya masa lalu. Nah, jadi yang belum pernah ke 1000 Rumah Gadang, kalau COVID ini cepat berlalu, kita jalan-jalan saja nanti. Oke ya. Semester kemarin yang lewat saya juga ngajar di PAI, tapi sayangnya tidak ketemu dengan anak lokal B. Saya ngajar di lokal D kalau tidak salah. Rombongan si Hernan Kosmanya. Kami sempat berkunjung ke Pariaman. Kami sempat berkunjung ke makam Syekh Burhanuddin Ulakan.
kami sempat berkunjung ke masjid tertua di Sumatera Barat, tempatnya di Kota Padang. Kami juga sempat berkunjung ke Masjid Kubah yang ada di Padang, Masjid UPI. Itu salah satu arsitektur meniru gaya Turki yang berkaitan tentang peradaban. Banyak pelajaran. Nah, tapi sayangnya dengan lokal B Bapak tidak ketemu. Mungkin lokal B juga ada studi lapangannya kemarin ya, ke luar provinsi kabarnya. Iya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kabarnya semester 2 kemarin kalau enggak COVID saya ngajar juga di PAI, rencananya mau ke Pekanbaru Riau, tepatnya di Siak, peninggalan peradaban di Siak. Tapi semester ini saya juga berkeinginan untuk ke Siak, tapi entah bermasalah berkaitan COVID, saya enggak tahu juga. Tapi kalau COVID cepat berlalu, kita bisa ke sana nantinya. Oke, itu perkenalan. Apa lagi yang mesti saya kenalkan? Kita untuk hari ini nyantai saja, enggak usah tegang. Status, Pak. Status. Ayo, siapa yang nanya? Putri. Status, kira-kira status apa gimana? Sudah menikah. Sudah menikah. Anak Pak kenal dengan Ibu Inggria Karisma? Enggak, Pak. Kenal. Bapak diamanahkan untuk jadi bidadara Inggria Karisma. Oh. Paham ya, Bapak Ketikung. suami dari Ibu Inggria Karisma. Semester 1 kemarin belajar sama Ibu Inggria ya, bahasa Indonesia. Jadi Bapak suaminya. Apalagi yang mesti Pak kenalkan? Mungkin pendidikan Bapak mungkin. Ya, kalau pendidikan mulai dari SMA dulu, Pak SMA dulu awalnya di Solok Selatan. Tidak ada basic keagamaannya. Setelah itu masuk kuliah, Pak sempat mendaftar kuliah di UNP karena hobinya olahraga. Daftar di UNP tapi tidak jadi melanjutkan. Setelah itu Bapak dapat undangan di UIN Padang atau IAIN Imam Bonjol Padang untuk S1 jurusan Sejarah Peradaban Islam. Dan selesai kuliah sempat bekerja 1 tahun. Setelah itu ngambil kuliah lagi untuk S2 jurusan Sejarah Peradaban Islam. Alhamdulillah 2016 Pak selesai dan langsung mengabdi di Yayan Bukit Tinggi. Itu pendidikan Bapak. Itu S3-nya, mohon doanya dari anak-anak Pak, mudah-mudahan cepat ngambil S3-nya. Itu aja. Oke, ada lagi kira-kira? Kalau sekarang bebas, boleh nanya banyak-banyak. Nanti kalau udah kuliah, nggak boleh nanya-nanya lagi. Selain bertanya tentang kuliah. Ada lagi? Tidak, Pak. Ada. Kalau sudah, nanti kita lanjutkan berkaitan dengan kontrak kuliah. Kesempatan kali ini, Pak ngajar di PAI, lokal A, B, C, dan D, berkaitan tentang sejarah peradaban Islam 3. Jadi semuanya sama materinya nanti, lokal A, lokal B, lokal C, dan lokal D. Pertama, untuk kuliah, pertemuan awal ini kita memakai sistem melalui Zoom meeting. Untuk pertemuan berikutnya kita diskusikan dulu karena saya yakin
Zoom meeting ini banyak memakan paket dan banyak merugikan mahasiswa nantinya. Tapi sebenarnya itu tidak jadi kendala kalau kita udah memilih untuk kuliah. Nah, tapi kita kena kuliahnya banyak. Untuk pertemuan awal supaya kita nampak atau wajahnya bisa dilihat, kita mesti pakai Zoom meeting dulu. Untuk pertemuan berikutnya, ya, kita bisa melalui Google Classroom, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui email. Jadi mana yang bagus saja. Tapi Bapak sampaikan, setidaknya Zoom meeting ini kita gunakan dalam satu semester ini minimal agak 3 kali lah. Agak 3 kali kita pakai Zoom meeting untuk berdiskusi berkaitan tentang materi-materi yang kurang kita pahami, baik dari mahasiswa, begitu juga Bapak nanti untuk menyampaikan materi-materinya. Jadi kita sediakan waktu atau paketnya untuk minimal 3 kali lah ya. Sepakat itu siapa ketuanya? Afif, Pak. Siapa? Ayo, Muhammad Afif, Pak. Mana ketua? Ngomong ketua. Hadir, Pak. Ya, Afif ya. Minimal kita 3 kali ada Zoom meetingnya ya. Oh, lagi di jalan ini. Lagi di atas motor. Nah, itu salah satu kendala. Kadang susah sinyalnya. Lanjutkan, hati-hati dalam perjalanannya. Oke. Terus mungkin kita memakai WA. Nah, ini Pak ingin sampaikan dari awal. Agar WA-nya tidak atau HP-nya tidak error, terlalu banyak pesan dan file yang ada di dalam HP-nya. Tidaknya grup ada gak 10 di dalam HP-nya? Berapalah berat memori HP-nya? Termasuk grup Bapak satu ini kuliah SPI 3 kan ada grupnya. Bagi informasi yang Bapak berikan. Contoh, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah melalui Zoom meeting. Saran Bapak, kalian jawab di dalam hati saja. Kalian tidak akan berdosa itu. Tapi kalau kalian tidak jawab, ya kalian berdosa. Ya, kalau kalian jawab, iya Pak, Waalaikumsalam Pak, Waalaikumsalam Pak. Susah sekali mencari pesan yang paling bawahnya. Nanti ada lagi informasi dari Bapak. Semuanya menjawab iya Pak, iya Pak. Atau satu saja yang jawab Kosma mewakili atau koordinatornya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nanti susah mencari filenya, yang Pak takutnya gitu. Ketika informasi Pak sampaikan, yang jawab itu tidak usah semuanya. Kalian jawab dalam hati saja, setidaknya informasi itu sampai sama kalian semuanya. Oke ya? Jadi Bapak paham semuanya, anak-anak Bapak pasti hadir, pasti ada di dalam WA itu. Bisa jadi HP itu tidak terlepas dari tangan hari ini. Bangun tidur, lihat HP. Mau tidur, pakai HP lagi. Termasuk masak, pakai HP lagi. Semuanya. Jadi Pak yakin semuanya sudah terdetek berkaitan tentang informasi. Jadi satu saja cukup mewakili. Atau Kosma, Waalaikumsalam Pak, informasi sudah diterima, siap untuk dilaksanakan. Udah cukup. Baik, Pak. Ya. Untuk lokal lain atau grup lain, Pak rasa bagusnya juga gitu. Biar tidak terlalu berat memorinya. Kalau menjawab semuanya, yakin Pak satu semester ini ganti HP baru. Jadi, janganlah paket susah beli HP lagi, beli satu semester lagi. Oke ya. Saya Kosma. Setidaknya siapa yang membuka HP ketika informasi awal itu? Nah, itu aja. 1 atau 2 orang boleh lah. 3 orang boleh lah. Nah, gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua,
di WA khusus untuk kuliah. Ya, khusus untuk kuliah. Maksud Bapak, ada bahasa-bahasa yang hari ini mungkin bahasa tren, mungkin bahasa anak muda, Pak juga enggak tahu ya. Nah, cukup kalau di dalam kuliah kita, dalam WA grup kita, enggak usah dimasukkan yang kayak gitu. Atau bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa gaul enggak usah. Ya, bisa dipahami. Nah, jadi cukupnya saja. Bisa, Pak. Secukupnya saja. Nah, gitu. Ini berkaitan tentang itu aturan. Nah, terus pakaian. Walaupun anak Pak di rumah kuliahnya melalui Zoom atau kadang Zoom, kadang WA, pakaian tetap pakaian yang sopan. Nah, yang laki-laki gitu juga sebagus mungkin lah. Sebab video ini, Zoom ini saya rekam dan bisa untuk diulang-ulang berkaitan tentang kontrak kita. Nanti saya upload ke YouTube dan akan menjadi arsip bagi kita berkaitan tentang kontrak kuliah. Oke ya, jadi nanti saya kirim ke grup ini. Inilah kuliah kita pada hari ini gitu. Jadi semuanya akan melihat rekap kuliah kita pada hari ini. Oke, ini berkaitan aturan. Untuk tugas gimana? Saya minta saran kita semua dulu. Gimana caranya? Ada yang enggak strategi yang udah ampuh dan mudah dijalani? Untuk tugas. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Untuk tugas itu udah maksudnya Kuliah kita, ya. pakai sistem makalah, Pak. Nah, itu yang mau kita diskusikan. Kalau pakai makalah kan per kelompok. Iya, Pak. Ya, kelompoknya di Pasaman nanti. Ya, kelompoknya jauh. Bisa enggak kira-kira itu? Susah ya. Jadi ada beberapa pilihan dari Bapak. Oke, Pak sampaikan dulu ya, Putri Apriliani. Iya, Pak. Ya, menurut Bapak yang paling efektifnya untuk hari ini, kita sistemnya sistem resume, meresume atau mencari informasi-informasi berkaitan dengan silabus yang sudah Bapak susun untuk mata kuliah Peradaban Islam 3. Resumenya sudah RPS-nya sudah Bapak susun. Ya, ada Pak. lebih kurang 14 pembahasan. Jadi 14 pembahasan itulah yang akan dicari informasi atau berkaitan keilmuannya nantinya. Terus resume itu Bapak inginkan dibuat di dalam satu buku. Jadi Peradaban Islam 3, kenapa memiliki satu buku khusus untuk Peradaban Islam 3? Tujuannya apa? Pertama, nanti akan berguna untuk anak Bapak semuanya. Selesai kuliah nanti sudah jadi sarjana, mau jadi guru, Pak yakin resume itu kalian pakai untuk jadi guru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk ujian menjelang kalian tamat atau berakhir di Yayan Bukit Tinggi, salah satu yang diujikan sebagai syarat kelulusan sarjana kalian adalah sejarah peradaban Islam. Kalau kalian sudah punya resumenya, Pak rasa kalian hanya membaca dan mengulangi. Tapi kalau tidak,
di mana kalian akan mencari informasi atau sumber untuk ujian nantinya. Nah, itu tujuan Bapak. Ya, jadi peradaban Islam ini tidaknya mewakili untuk anak-anak Pak semuanya keluar dari Yayan Bukit Tinggi. Kalau kalian tidak lulus peradaban Islam ujian kompre terakhir nantinya, peradaban Islam tidak lulus, kalian tidak jadi sarjana gitu. Jadi ini mata kuliah yang sangat berharga, mata kuliah yang memberi pengaruh besar untuk kesarjanaan anak Pak semua nanti. Jadi bisa dipahami ya. Jadi untuk Bisa, Pak. peradaban Islam 3 harus ada satu buku khusus untuk resume. Oke. Terus setiap minggunya gimana? Setiap minggunya resume itu di scan HP saja, tapi tidak difoto ya. Kan dengan foto beda. Kalau di foto dia gambar-gambar, nggak bisa Pak satukan. Nah, tapi di scan. Bagian apa kan semuanya punya Android. Silakan download saja nanti scanner HP. Ada itu. Dia digunakan yang berbentuk caranya. PDF, Pak. Ya berbentuk PDF. Nah, tidak difoto ya. Kalau difoto kan dia berserakan, Anda bisa disatukan. Nah, itulah resume, itulah yang dikirim setiap kali pertemuan setiap minggunya. Nah, bisa dikirim, bagusnya di mana? Di email atau di WA? Kalau di WA berat enggak? Di WA aja, Pak. WA aja, Pak. Di WA aja, Pak. Di WA aja. Kalau misalnya email tuh kadang yang jaringan susah, kadang nggak masuk ke WA, ke email dosen, Pak. Oh gitu. Nah, jadi melalui WA saja. Pak. Iya, Pak. Oke, jadi tugas yang dikirimkan melalui WA akan Bapak simpan nantinya. Terus, oke, resumenya bagaimana? Kan gitu. Maksudnya jumlah atau banyak tugasnya, kan gitu yang kita hitung. 20 halaman sanggup? Ya kalau sejarah kan bercerita panjang, kan gitu bahasanya. Karena sejarah ceritanya 1 halaman kan tidak mungkin. Yang keberatan kenapa? Pak, biasanya, Pak. Dongelu semuanya kayak ini. Pak, silakan. resumenya kita tuh sebenarnya dari buku, makalah atau dari Bapak, Pak? Resume itu kalau dari Bapak kan susah juga. Bapak di Bukit Tinggi, anak Pak jauh-jauh kan. Tapi kalau kesulitan untuk informasinya, Pak tambahlah resumenya, sumbernya nanti. Tapi kalau dari Pak, kalau dari kami kalau 20 lembar mungkin nggak masalah, Pak, asalkan ada buku panduan atau yang bisa diresume lah, Pak. Ya Putri, yang lainnya cemberut wajahnya ini. Pak, kalau nggak begini saja Pak, 1 minggu itu resumenya meringkas 1 pokok bahasan aja Pak. Halamannya tidak ditentukan, cuman jangan terlalu sedikit. Bagaimana kalau begitu saja Pak? Oke, Hafid ya. Oke, ada lagi yang mau ngomong? 5 halaman lah Pak. 5 halaman. Terlalu banyak kurangnya itu. Pak sampaikan, sebenarnya Pak tidak membatasi banyak halamannya. Pak juga tidak mungkin jadi dosen yang memberatkan untuk mahasiswa Pak. Saya kasih tugas 20 halaman. Kalau dengan Bapak saja kuliah mungkin boleh lah. Tapi dosennya kan juga banyak yang lain, banyak tugasnya ya. Nah, tapi setidaknya resume kalian itu bisa menjawab tentang RPS yang sudah saya berikan nanti. Saya tidak minta berapa halamannya, tergantung
kepada kesungguhan mahasiswa. Kalau hanya satu halaman, saya yakin itu asalan-asalan saja. Kalau hanya 2 halaman, mungkin untuk melepas tugas saja. Nah, kalian pikirkanlah berapa halaman yang mungkin dan bisa menjawab dari materi-materi yang saya berikan nantinya. Oke ya, saya tidak batasi. Kegigihan kalian lah yang menentukan kalian mesti mendapat apa dan kalian mesti seperti apa setelah kuliah nantinya. Itu saja. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, satu halaman boleh Pak, boleh. Tapi apakah mewakili atau bisa menjawab RPS-nya? Yang lebih gigih, yang lebih kuat, yang lebih semangat, pasti nilainya juga tidak akan memungkiri usaha yang kalian lakukan itu saja. Ya, terus setiap resume yang ditulis harus ada sumbernya. Nah, karena anak Pak sudah semester 3, boleh 1 paragraf, 2 paragraf, buat di ujungnya itu dalam kurung sumbernya dari mana, agar yang mudah saja. Oh, kayak footnote gitu ya, Pak? Kayak footnote kalau buat makalah ya. Iya, Pak. Nah, sekarang body note saja. Sudah 2 paragraf, terus di ujungnya buat dalam kurung, contohnya bukunya, buku Sejarah Peradaban Islam karangan Profesor siapa. Langsung aja halaman berapa, itu aja. Bisa dipahami? Pak. Nih, yang kedua, karena kondisi hari ini kan susah mendapatkan buku. Alhamdulillah kalau bagi yang udah ada buku, silakan kalian akses dari manapun sumber makalah kita, dengan syarat harus ada kejelasan sumber itu, samalah dengan buku tadi. Tulisan ini diambil dari makalah siapa kalau internet, atau tulisan ini diambil dari blog siapa. Jadi jangan kalian ambil saja semuanya tanpa ada informasinya. Dan Bapak bisa cek nanti apakah betul ini dari blog orang itu atau dari buku itu. Bisa dipahami? Intinya gini, segala sesuatu yang kalian tuliskan harus ada sumbernya. Terus agar kalian buat resumenya tidak sulit dan panjang-panjang, yang Bapak minta pemahaman kalian tentang materi yang kalian baca, itu saja. Contoh materinya perkembangan Islam di India contohnya. Jadi bagaimana perkembangan Islam di India? Jangan kalian terpatok kepada buku. Kapan perlu kalian bercerita saja dalam tulisan itu. Setelah saya membaca berkaitan perkembangan Islam di India, saya memahami ini. Kalian ceritakan saja. Itu lebih tinggi nilainya bagi saya daripada apa yang ada di dalam buku yang kalian salin. Intinya kalian membaca, kalian dapat ilmu, dan resume itu adalah dari bahasa kalian semuanya. Orang azan, kita istirahat sebentar saya. Setelah ini kita lanjut lagi. Baik. Ya. Tuhan ya Allah.
Enggak, Mas. Istirahat lagi. Baik, kita lanjutkan. Itu berkaitan tentang tugas. Kira-kira ada yang ragu atau kurang paham? Tugas izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tugasnya dikirim ke WA. Suaranya keras. Tugasnya dikirim ke WA, Pak. Ya. Mana yang bertanya tadi? Saya, Pak. Ya. Coba diulangi. Pak. Ya, silakan.